Kakek tampan ini memiliki kemampuan ajaib. Dia bisa melihat berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh seseorang dalam hidup ini. Dan sekarang, di depannya berdiri seorang psikopat yang telah membunuh lebih dari 4.000 orang. Tanpa berkata apa-apa, sang kakek mencabut pedangnya. Katanya, malam ini dia harus membasmi pembunuh gila seperti saya atas nama keadilan. Kakek itu berkata bahwa meskipun dia adalah master pedang, tangannya juga berlumuran darah. Namun, dia belum pernah menemui seseorang yang membunuh tanpa pandang bulu seperti saya. Yang tidak dia ketahui adalah, itu bukanlah jumlah orang yang saya bunuh, melainkan jumlah saya bunuh diri. Karena saya memiliki kemampuan di mana setiap kali mati, saya kembali ke 24 jam sebelumnya. Dan pemburu nomor 1 saat ini, Kaisar Api, secara lahiriah adalah seorang pahlawan pemburu yang dihormati banyak orang. Namun, di balik itu, dia membunuh, membakar, dan melakukan kejahatan keji lainnya. Jadi, saya telah bunuh diri lebih dari 4.000 kali. Kembali ke 11 tahun yang lalu sebelum Kaisar Api terbangkitkan. Di dalam menara ujian, saya menyelesaikan Kaisar Api sebelum dia bangkit. Merasa tertekan oleh aura sang kakek, saya menyimpulkan bahwa dia pasti tidak akan mendengarkan penjelasan saya. Saya segera berbalik dan melarikan diri. Sebagai mantan pemburu nomor 1 dunia, kakek itu langsung berada di belakang saya. Dia mengayunkan pedang ke arah leher saya. Untungnya, 3 batu membuat saya terjatuh dan menghindari serangan itu. Namun, di mata sang kakek, saya yang bisa menghindar adalah seorang psikopat sejati. Dia semakin yakin bahwa saya adalah pembunuh berantai. Saat dia hendak memberikan pukulan terakhir, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Dari kata-kata sang kakek, saya mendengar bahwa lawan bicara menyarankan agar dia tidak membunuh saya dulu. Sebaliknya, menangkap saya untuk diinterogasi sebelum membuat keputusan. Namun, jelas tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Apakah ini kemampuan telepati sang kakek? Jika dia memberitahu orang lain bahwa saya adalah pembunuh berantai dengan lebih dari 4.000 korban, saya akan menjadi buronan biro pemburu selamanya. Dikejar oleh semua pemburu sepanjang hidup saya. Lebih baik mati sekarang dan kembali ke 24 jam sebelumnya. Dari informasi yang saya kumpulkan sebelumnya, saya tahu bahwa kakek itu paling membenci orang yang menghina keluarganya. Jadi saya berkata, "Kakek, bagaimana keadaan cucu perempuanmu? Dia pasti sangat cantik karena keturunan pendekar pedang." Namun, sebelum saya selesai bicara, kepala saya sudah terpisah dari tubuh saya. Saya menemukan diri saya bisa melihat tubuh saya terbalik dan sang kakek. Saya bahkan tidak sempat melihat kapan dia menyerang. Sungguh iri sekali. Kapan saya bisa memiliki kemampuan seperti itu? Namun, sekarang kemampuanmu akan segera menjadi milikku. Dengan suara ting, saya tiba di ruang kebangkitan. Sistem memberitahu bahwa kartu kemampuan sang pendekar pedang telah dibuat. Saya melihat pemberitahuan sistem dengan penuh antusias. Saya berpikir, kali ini saya pasti mendapatkan kartu kemampuan emas. Namun, kartu kemampuan di depan mata membuat saya terpana. Ternyata sang pendekar pedang tidak memiliki satupun kemampuan tingkat S. Dia hanya mengandalkan sekumpulan kemampuan sampah untuk menjadi nomor 1 dunia. Bagaimana mungkin, di antara kartu-kartu kemampuan ini pasti ada beberapa kemampuan pasif tingkat atas. Saya meraih 4 kartu kemampuan perak secara acak. Ayo, keberuntungan Dewi mendampingiku. Biarkan saya mendapatkan jurus mematikan sang pendekar pedang. Dengan pemberitahuan sistem, proses penyalinan kemampuan dimulai. Saya kembali ke 24 jam sebelumnya. Saya terbangun dengan kaget. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuka sistem dan memeriksa kartu kemampuan yang saya dapatkan. Throne of the Sword, tingkat A+. Termasuk kemampuan pasif. Meskipun tidak tahu untuk apa gunanya, tapi setidaknya ini kemampuan tingkat A+. Tidak mungkin terlalu buruk. Tiba-tiba, ada suara muncul di samping saya. "Hei kakek tua, suaramu pelankan sedikit. Tidak bisakah kamu membiarkan orang tidur?" Saya menoleh dan secara refleks berkata, "Maaf." Saya melihat seorang pria berambut merah tidur di samping saya. Pada saat itu, pria itu juga menoleh dan mata kami bertemu. Pria itu penasaran mengapa saya bisa melihatnya. Dia bahkan mencari-cari keberadaan sang pendekar pedang. Saat itu saya memeriksa panel kemampuan sistem. Keterangan, orang ini berasal dari dunia lain. Dia menjadi roh setelah gagal menaklukkan lantai ke-100 menara tantangan di dunia lain. Saat itulah saya menyadari bahwa saya telah menyalin monster yang luar biasa. Perlu diketahui, Kaisar Api hanya berhasil mencapai lantai ke-40. Dan dia menjadi pemburu nomor 1 dunia. Namun, pria ini berhasil menaklukkan lantai ke-99. Saya menduga sang pendekar pedang menjadi nomor 1 berkat bimbingannya. Dengan gugup, saya berkata kepada pria itu, "Kamu mungkin tidak bisa kembali ke sang pendekar pedang lagi. Karena saya telah menyalinmu dari dia dan menjadikanmu milikku." Pria itu tercengang mendengar hal ini dan ternganga tak percaya. Dia menangis sambil memohon untuk dikembalikan. Sekarang belanja online saja bisa dikembalikan tanpa alasan dalam 7 hari. Saya berkata, "Saya tidak bisa melakukan itu. Saya benar-benar tidak bisa." Tak disangka, setelah mendengar itu, dia menangis lebih keras lagi. "Saya sudah mati, dan kamu masih menculik saya ke sini." Sekarang saya akhirnya mengerti, kenapa sang pendekar pedang selalu mengomel sendirian.
Dengan mulut besar seperti ini di sisinya sepanjang waktu. Siapa yang tidak akan mengomel? Dengan putus asa, saya mengeluh kepada pria itu. Awalnya, saya berencana menghindari sang pendekar pedang seumur hidup. Tidak disangka, saya justru menyalin salah satu kemampuannya. Pria itu tidak mengerti mengapa saya ingin menghindarinya. Jangan lihat dia sering mengomel. Dia sebenarnya orang yang sangat baik. Saya mengatakan bahwa sang pendekar pedang memiliki kemampuan untuk melihat berapa banyak orang yang telah dibunuh seseorang. Dan dia mengatakan bahwa jumlah di atas kepala saya adalah 4091 orang. Pria itu langsung menunjukkan ekspresi jijik. Dari penampilanmu yang lemah ini, mana mungkin kamu membunuh sebanyak itu? Melihat hal itu, saya akhirnya menjelaskan kemampuan saya untuk hidup kembali. Dan alasan dibalik pembunuhan Kaisar Api. Pria itu mendengarkan dan mulai merasa kagum terhadap saya. Demi balas dendam, kamu rela membunuh dirimu lebih dari 4000 kali. Siapapun akan menganggapmu sebagai pria sejati. Lalu, dia bertanya nama saya. Saya menjawab, nama saya Jin Gonsi. Dia mulai memperhatikan saya dengan seksama. Dengan kegigihan seperti ini, mungkin kamu adalah bibit unggul untuk menjadi pemburu tingkat tinggi. Dia meminta saya untuk berburu monster untuk menunjukkan kemampuan saya. Dalam sekejap, kami sampai di tempat berburu. Setelah pertarungan sengit, akhirnya saya berhasil membunuh beberapa slime. Dengan malu, saya berkata, saya tidak memiliki bakat apapun dalam pertempuran. Namun, pria itu tidak setuju dengan pendapat saya. Sebenarnya, kamu memiliki bakat luar biasa. Mungkin bahkan kamu sendiri tidak menyadarinya. Dengan bingung, saya bertanya, apa bakat yang saya miliki? Pria itu berkata, meskipun kamu tidak memiliki bakat bertarung, gerakanmu kaku, tubuhmu biasa saja. Namun, ada satu bakat yang hanya kamu miliki. Kamu tidak takut mati. Dengan canggung, saya menjawab, mungkin karena saya sudah mati lebih dari 4000 kali. Pria itu melanjutkan, setiap orang bisa menemukan bakat mereka dalam pertempuran. Tapi yang paling berharga adalah mengatasi rasa takut akan kematian. Mungkin bahkan kamu sendiri tidak tahu. Kamu luar biasa. Kemudian, dia memastikan apakah kemampuan saya adalah menyalin atau merampas. Saya menjawab bahwa itu adalah menyalin, bukan berbohong. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Jika itu adalah kemampuan menyalin, maka artinya ada satu lagi dirinya di sisi sang pendekar pedang. Dia penasaran siapa yang akan menjadi pemburu yang lebih hebat, saya atau sang pendekar pedang. Aku akan membantumu, menjadikanmu pemburu yang lebih hebat dari sang pendekar pedang. Lalu kita akan menaklukkan lantai ke-100 menara. Saya merasa sangat bersemangat. Namun, keesokan harinya saya menyesal. Karena pria itu membangunkan saya pagi-pagi buta untuk berlatih. Saya menangis. Ini masih jam 4 pagi. Kamu gila ya? Dengan terpaksa, saya bangun dan memulai latihan. Lihat fisik saya yang lemah. Pria itu berkata, jika ingin meningkatkan latihanmu dengan cepat, kamu harus menjalani pelatihan khusus. Tapi itu membutuhkan banyak uang. Tiba-tiba dia punya ide brilian. Kita beli tiket lotre saja. Sebagai seseorang yang sudah mati lebih dari 4000 kali, saya memang tahu nomor pemenang lotre. Ketika saya membawa tiket lotre pemenang hadiah utama, kasir toko hampir tidak percaya dengan matanya. Ini hadiah terbesar dalam sejarah, senilai 53.000 koin emas. Ini harus ditangani oleh manajer toko. Manajer toko mengetahui berita itu dan berkata, tamu seistimewa Anda harus dilayani di ruang VIP. Ketika pintu dibuka, saya melihat 53.000 koin emas berkilauan. Cahaya itu hampir menyilaukan mata saya. Jika dikonversi menjadi uang tunai, itu setara dengan 5,5 miliar. Saya tidak akan khawatir bahkan jika kaki saya patah. Namun, karena saya sudah berjanji pada pria itu untuk menaklukkan menara, saya harus menepati janji. Kemudian saya berkata kepada manajer bahwa saya ingin membeli keanggotaan kehormatan guild seharga 10.000 koin emas. Dan saya akan membayarnya sekaligus secara penuh. Dengan ini, saya akan mendapat perlindungan dari guild. Saya menekankan pada manajer satu hal penting. Jika seseorang bertanya siapa yang memenangkan hadiah utama, katakan saja itu anggota kehormatan guild. Dengan begitu, tidak ada yang akan bodoh mencoba melukai saya dan melawan guild. Pria itu menepuk pundak saya. Bagus, nak kerja bagus. Tampaknya aku tidak perlu mengkhawatirkanmu lagi. Saat keluar dari guild, dia menyarankan saya membeli ramuan untuk meningkatkan stamina. Dan saya harus membeli ramuan terbaik dan termahal. Dia menggerakkan jarinya dan berkata, aku akan memberitahumu seberapa mahalnya. Apa, uang sisa dari hadiah utama hanya cukup untuk membeli 4 botol. Saya langsung membuka ponsel untuk mencari peringkat pemburu saat ini. Seperti yang diduga, dia bahkan tidak masuk dalam 300 besar peringkat. Saya langsung berbalik dan berkata kepada pria itu, ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Akan kutunjukkan cara membeli barang terbaik dengan harga termurah. Tidak lama kemudian, saya membawanya ke daerah kumuh. Pria itu bingung. Di tempat seperti ini ada apoteker? Saya menjelaskan. Para ahli sering bersembunyi di masyarakat biasa. Dan ini bukan apoteker biasa. Dia adalah apoteker jenius. Tidak jauh berjalan, kami melihat seorang gadis muda bertengkar dengan seorang pria tua. Sepertinya, gadis itu tidak mampu membayar sewa dan pria itu mengambil barang-barangnya. Akhirnya, gadis itu berlutut dengan sedih di tanah.
Saya mendekatinya dan berkata, "Pemilik toko, apakah Anda masih menerima pesanan? Saya ingin membeli sesuatu yang agak mahal." Gadis itu mengangkat kepalanya dengan mata berkaca-kaca. "Agak mahal, apa yang ingin Anda beli dan berapa banyak?" Setelah mendengar jumlahnya, dia langsung melompat. "Apa, 20.000 koin emas? Bagaimana, apakah Anda bisa menerima pesanan ini?" Tampaknya saya yang membayar, dan dia yang untung. Namun sebenarnya, gadis ini dalam 10 tahun, akan menjadi apoteker ketua Guild Kota Alkimia peringkat kelima. Orang biasa harus menunggu setidaknya 1 tahun untuk membeli obatnya. Sekarang adalah kesempatan untuk membangun hubungan baik dengannya. Dia lalu membawa saya masuk ke tokonya. Saya dan pria itu tidak percaya. Apakah semua jenius benar-benar sesederhana ini? Dia bertanya apa jenis obat yang saya butuhkan. Pria itu memberitahu resep ramuan kepada saya, dan saya menyampaikannya kepada gadis itu. Tanpa disangka, hanya dengan melihat resepnya, dia sudah tahu cara membuatnya. Dia bahkan memahami logika di balik resep itu. Perlu diketahui, resep itu adalah hasil percobaan dengan ribuan jenis bahan obat oleh pria itu ketika masih hidup. Saya bertanya berapa hari dia butuh untuk membuat ramuan itu. Dia bilang butuh 4 hari. Kalau bukan karena alatku disita oleh pemilik tempat, aku bisa menyelesaikannya dalam 3 hari. Saya sangat senang dan langsung menyetujui. Kalau dulu, saya harus menunggu 2,5 tahun untuk mendapat ramuan itu. Di hari keempat, gadis itu sendiri mengantar 3 peti ramuan ke tempat saya. Saya merasa sangat senang. Efisiensinya jauh lebih baik daripada toko yang direkomendasikan oleh pria itu. Setelah menyerahkan barang, gadis itu dengan penasaran bertanya, "Mengapa Anda memesan ramuan mahal seperti ini?" Pertanyaan itu membuat saya sedikit terkejut. Saya tidak mungkin memberitahunya bahwa saya tahu dia akan menjadi penguasa kota alkimia di masa depan. Saya berkata, "Karena kamu terlihat sangat baik hati. Saya pikir dunia ini sekarang membutuhkan lebih banyak orang baik seperti kita. Ayo kita bekerja keras bersama-sama. Terima kasih. Mari kita ubah dunia ini bersama." Keesokan harinya, saya dan pria itu pergi ke lantai 3 menara. Kami siap menguji efek ramuan itu. Saya segera meminum sebotol ramuan. Saat masih merasakan rasa madu yang lembut, sebuah kekuatan tiba-tiba muncul dalam tubuh saya. Tubuh saya menjadi sangat peka. Bahkan saya bisa melihat dengan jelas jumlah bulu hidung pria itu. Pria itu berkata, "Itulah energi spiritual yang mengalir dalam tubuhmu. Detak jantungmu semakin cepat. Kamu merasa seperti kepalamu akan meledak, bukan? Semua hal di sekitarmu terlihat seperti gerakan lambat." Tiba-tiba, seekor goblin mencoba menyerang saya dari belakang. Meskipun saya bisa melihat setiap gerakannya dengan jelas, tubuh saya entah kenapa tidak bisa bereaksi. "Kamu harus belajar bagaimana energi spiritual mengalir dalam tubuhmu," kata pria itu dengan santai. "Ayo, bergeraklah, kakiku, bergeraklah." Saya terus berpikir keras dalam hati. Lalu, dengan suara duk, energi spiritual mengalir dari jantung ke kaki saya. Saya tiba-tiba mempercepat langkah dan menghindari serangan goblin. Kemudian saya memusatkan energi spiritual ke kaki saya, mengeluarkan pisau dan melompat ke arah goblin. Saya menusukkan pisau ke dada goblin dan mengarahkan energi spiritual ke pisau itu. Akhirnya, saya berhasil membunuh goblin itu. Namun, tubuh saya terasa seperti diperas habis dan tidak bisa bergerak. Pria itu berdiri di samping saya dan berkata dengan nada mengejek, "Apek, ya, kenapa tidak mati saja? Bagaimanapun, kamu bisa hidup kembali sangat hemat. Justru karena kamu bisa hidup kembali, aku membuat rencana latihan ini untukmu." Kemudian, saya merasakan seseorang mendekati saya dari belakang. Namun tubuh saya benar-benar tidak bisa bergerak. Saya langsung dipukul goblin itu dan terlempar ke ruang kebangkitan. Pria itu terlihat sangat penasaran karena baru pertama kali datang ke sini. Namun, saya sudah terlalu terbiasa, karena saya sudah datang ke sini lebih dari 4.000 kali. Di tempat inilah saya menyalin kemampuan Kaisar Api dan Sang Pendekar Pedang. Saya menunjuk ke belakang saya. Ketika kami berdua berbalik, kami langsung terkejut. Sistem menunjukkan akan menyalin kemampuan acak dari Monster Orb. Awalnya, saya pikir kemampuan ini hanya berlaku untuk manusia. Ternyata, ini juga berlaku untuk monster. Pria itu langsung berkata tidak adil. "Kenapa kemampuan sekeren ini tidak diberikan padaku? Tapi pada sampah seperti kamu?" Saya mengabaikannya. Saya bersiap untuk memilih secara acak sebuah kartu kemampuan. Pria itu bertanya mengapa saya memilih kartu ini, bukannya kartu yang lebih berguna. Saya mengatakan itu tidak masalah. Bagaimanapun, kartu-kartu itu menghadap ke belakang saya. Saya tidak bisa melihat isi depan kartu itu. Saya hanya bisa memilih secara acak. Tapi pria itu mengatakan bahwa dia bisa melihatnya. Saat itu saya baru sadar. Saya lupa bahwa pria itu selalu melayang kemana-mana. Dia bisa melayang ke depan kartu dan membaca deskripsi detailnya. Dengan bantuan dia, memilih kartu tidak lagi menjadi undian buta. Saya meminta dia cepat-cepat membaca deskripsi kartu. Kartu pertama, berkah kesuburan. Kamu akan berada dalam musim kawin sepanjang tahun. Kartu kedua, ayam yang indah. Dengan kemampuan ini, kamu akan mudah belajar rap. Kamu juga akan memiliki suara goblin yang luar biasa. Mendengar itu, saya benar-benar bingung. Bagaimana bisa ada kemampuan aneh seperti ini? Pria itu dengan serius menyarankan bahwa sebagai pria sejati,
Saya seharusnya memilih kartu pertama untuk menunjukkan pesona maskulin. Saya mengabaikannya dan langsung melompat untuk mengambil kartu ayam yang indah. Sekejap saya kembali ke 1 hari sebelumnya. Saya menyadari bahwa pilihan kali ini tidak memiliki penalti apapun. Pria di samping saya kesal dan menghentakkan kakinya. Saya berkata kepadanya untuk tidak marah. Ayo kita pergi ke lantai 3 zona berburu untuk latihan lagi. Di lantai 3, saya meminum sebotol ramuan lagi. Saya langsung merasa tubuh saya kuat kembali. Saya bisa naik 5 lantai sekaligus. Saya memusatkan energi spiritual saya dan berlari ke arah goblin. Saat goblin itu hampir menyerang saya mengaktifkan kemampuan ayam yang indah dan berkata, "Ayam." Goblin itu tiba-tiba merasa sangat ramah. Tidak disangka saya bisa bertemu dengan sesama penggemar kun-kun di sini. Saat dia tertegun, saya langsung menggunakan pisau 2,5 meter saya untuk memotong lehernya. Saat jatuh, dia terus mengulang kata ayam. Pria itu marah dan berkata, "Kamu curang, kamu menipu goblin yang baik hati. Semua kemampuan diciptakan untuk digunakan. Tidak ada yang namanya curang atau tidak curang." Saya berkata dengan bangga. Kami lalu pergi ke tempat Raja Goblin berada. Dengan cara yang sama, saya menebasnya dengan satu serangan. Tiba-tiba, energi merah menyelimuti tubuh saya. Sistem memberitahu bahwa level saya naik ke tingkat E. Pria itu berkata, "Berdasarkan keadaan energi spiritual saat kamu naik level, energi spiritualmu mungkin memiliki atribut api atau darah. Sama seperti energi spiritual Kaisar Api yang kamu bunuh sebelumnya, yang merupakan atribut api." Tapi ini hanya dugaan. Pria itu juga mengatakan bahwa saya sekarang bisa mencoba menantang lantai ke-6. Namun, saya ingin langsung menaklukkan bos lantai ke-10. Kamu tahu berapa tahun pemburu lain butuh untuk mencapai lantai ke-10? Saya mengusulkan. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika saya hanya mati sekali dan berhasil, kamu harus memanggil saya Tuan Jin Gonsi mulai sekarang. Pria itu langsung marah dan berkata, "Jika kamu kalah, kamu harus memanggilku guru seumur hidup. Bagaimanapun, kamu bisa hidup kembali dan tidak benar-benar mati." Baik, kesepakatan. Siapapun yang melanggar adalah cucu. Di mata orang lain, saya tampak seperti orang bodoh yang berbicara dengan udara. Dengan bantuan pria itu, saya memutuskan untuk langsung pergi ke lantai ke-10. Setelah membuka pintu, saya melihat boneka-boneka mengerikan. Mereka berkata serempak, "Maukah kamu bermain petak umpet dengan kami?" Tiba-tiba, seluruh ruangan terbakar dengan api besar. Sistem memberikan pemberitahuan. Lantai 10. Gadis api neraka. Saya segera melilitkan energi spiritual di tubuh saya untuk membentuk pelindung. Pria itu berkata, "Di antara semua boneka ini, kamu harus menemukan satu boneka asli, dan menghancurkannya untuk menyelesaikan tantangan. Tapi dengan kemampuanmu sekarang, pelindungmu hanya bisa bertahan selama 10 menit. Dan kamu masih berani bertaruh hanya mati sekali untuk menyelesaikannya? Kamu pikir dengan minum ramuan, kekuatan spiritualmu meningkat drastis?" Melihat saya berjuang melawan gelombang panas, pria itu terus mengejek saya. Kakek tua itu bisa bertahan selama 30 menit, dan memeriksa semua boneka sampai menemukan yang asli. Lebih baik kamu bersiap untuk mengaku kalah. Pria itu terlihat sangat percaya diri, tapi dia tidak tahu bahwa saya sudah punya rencana. Ketika pelindung saya hampir habis, saya melihat satu boneka yang tampak berbeda. Saya berjalan mendekat dan menangkapnya. Namun boneka itu terus berkata, bukan saya, dan tubuhnya mulai mencair seperti es krim. Tiba-tiba, pelindung spiritual saya pecah. Tubuh saya segera dilalap oleh api neraka yang berkobar. Kemudian, saya kembali ke ruang kebangkitan. Setelah menenangkan diri, saya segera meminta pria itu membaca deskripsi detail kartu kemampuan. Dia langsung memilih kartu emas dengan tingkat tertinggi. If you wish for it, a fiery helmade of aura will descend in a radius of 2 km around you. Kamu dapat menciptakan penghalang neraka api dengan radius 2 km. Namun, tanpa izinmu, tidak ada yang bisa meninggalkan penghalang ini. Pria itu berkata, pilih kartu ini saja. Ini satu-satunya kartu kemampuan emas. Dan dapat menciptakan neraka api seperti tadi. Benar-benar luar biasa. Saya mengabaikannya dan meminta dia membaca kartu lainnya. Kemampuan kendali boneka. Dapat mengontrol dari jarak jauh. Saat dia membaca kartu terakhir, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Saya sudah menduga akan ada kemampuan seperti ini. Pria itu terus mendorong saya untuk memilih kartu emas. Namun, saya langsung mengambil kartu terakhir. Dari ribuan boneka, hanya satu yang memiliki energi spiritual dan kebal api. Lalu mengapa boneka lainnya juga tidak terbakar? Kamu kebal terhadap api, tetapi menerima 300% lebih banyak kerusakan dari elemen air dan es. Kini giliran saya mengejek pria itu. Dengan kemampuan ini, menaklukkan lantai ke-10 akan sangat mudah. Saat saya bangga bahwa lantai ke-10 tidak sesulit itu, sistem tiba-tiba memberitahu, kebangkitan kali ini akan disertai penalti dari kartu kemampuan. Kamu akan mengalami trauma psikologis dari gadis api neraka. Saya dan pria itu masuk ke ruang memori yang aneh. Ternyata, ini adalah kenangan gadis api neraka. Dia lahir di masa kelaparan. Setiap hari, dia hanya bisa bertahan hidup dengan mengemis. Hingga suatu hari, dia bertemu seorang pria baik hati. Pria itu mengaku sebagai seorang dokter. Dia menawarkan makanan dan mengadopsinya. Dengan begitu,
gadis itu pergi bersamanya ke villa mewah sang dokter. Dia berpikir hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Namun, itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Terkurung di penjara, gadis itu menyadari keburukan manusia. Ternyata, pria itu adalah seorang psikopat. Dia sering menipu anak-anak dan mengurung mereka di kandang, kemudian menjual mereka di pelelangan bawah tanah. Suatu malam, pelayan di villa itu menjatuhkan lilin. Seluruh villa terbakar dalam sekejap. Namun, dokter hanya peduli membawa hartanya keluar. Dia benar-benar melupakan anak-anak yang dia kurung. Akhirnya, gadis itu dan banyak anak-anak lainnya mati dilalap api neraka. Setelah sistem memberitahu bahwa pengalaman trauma psikologis selesai, saya dan pria itu kembali ke 24 jam sebelumnya. Namun, perasaan kami berdua masih belum bisa tenang. Pria itu berkata, sekarang gadis itu sudah menjadi monster. Dan anak-anak itu di dunia lain juga sudah lama mati. Sekarang bersedih tidak akan ada gunanya. Saat ini yang harus kita lakukan adalah menemukan boneka yang asli dan menghancurkannya untuk menyelesaikan lantai ke-10. Namun, saya berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk gadis itu dan anak-anak lainnya. Jadi, saya dan pria itu kembali ke lantai ke-10. Saya bertanya kepada pria itu, masih ingat kartu emas di ruang kematian itu? Kamu bisa menciptakan penghalang neraka api dengan radius 2 km. Yang terpenting adalah ini, tanpa izinmu, tidak ada yang bisa meninggalkan penghalang itu. Kita bukanlah orang pertama yang mencoba menaklukkan lantai ke-10. Lalu, kenapa orang-orang sebelumnya gagal, tetapi bisa pergi dengan selamat? Karena bos membiarkan mereka melarikan diri. Saya kembali memasuki villa yang penuh dengan api. Boneka-boneka itu mengatakan hal yang sama. Kakak, bermainlah dengan kami. Baiklah, mari kita bermain petak umpet. Anehnya, mereka tidak bersembunyi, melainkan duduk rapi dan menunggu saya mencari mereka. Apakah itu kamu? Bukan aku. Pria itu menyadari bahwa apa yang saya lakukan bukan sekadar menyelesaikan tantangan. Tampaknya kamu sedang membantu jiwa mereka. Ya, mereka juga pernah menjadi anak-anak yang polos dan ceria. Akhirnya, saya menemukan sebuah boneka di dalam kandang besi yang tampak berbeda. Saya dengan lembut menyentuh kepalanya. Tertangkap, sekarang giliranmu untuk menangkapku. Namun, boneka itu mulai mencair perlahan. Dia berubah menjadi gadis kecil dengan senyum cerah. Terima kasih, kakak yang baik. Kemudian, sistem memberikan pemberitahuan. Selamat kepada penantang Jin Gonsi karena telah menyelesaikan lantai ke-10. Hadiah akan diberikan saat memasuki lantai ke-11 setelah 24 jam. Setelah meninggalkan lantai ke-10, pria itu jarang memuji saya. Kamu melakukannya dengan baik kali ini, bagus sekali. Tidak kusangka kamu bisa menyelesaikan lantai ini dengan cara seperti itu. Saya langsung menyadari maksud terselubungnya. Jangan kira aku lupa taruhan kita. Jika aku hanya mati sekali dan berhasil menyelesaikan lantai ke-10. Mulai sekarang kamu harus memanggilku Tuan Jin Gonsi. Pria itu mencoba mengelak. Kita ini teman baik, bukan? Aku adalah pria yang mampu menyelesaikan 99 lantai. Dan aku adalah orang yang akan membantumu menyelesaikan lantai ke-100. Kamu tahu, ini kombinasi yang sempurna. Saya mengabaikannya. Mulai sekarang, ingatlah untuk memanggilku Tuan Jin Gonsi. Tidak kusangka hanya 2,5 jam setelah menyelesaikan lantai ke-10. Berbagai guild sudah menemukan saya. Mereka menawarkan berbagai syarat menarik untuk mengundang saya bergabung. Ada yang langsung menawarkan uang muka 20.000 koin emas. Lalu guild lain mulai menaikkan tawaran mereka. 25.000 koin emas ditambah posisi kehormatan di guild kami. 500.000 koin emas, plus posisi wakil ketua. Tiba-tiba, kucing kecil di pangkuan saya berbicara. Saya melihat kucing itu melompat turun dan berubah menjadi wanita cantik. Dia adalah ketua guild aliansi pedagang peringkat ketiga, Countess. Kebetulan, ketua-ketua guild lain juga tiba pada saat bersamaan. Ketua guild Tian Woman peringkat kelima, Viper. Ketua guild Pantheon peringkat keempat, Inquisitor Kafir. Wakil ketua guild pasukan pertahanan, Paladin. Dan ketua guild Black Dragon, penyihir gelap. Saya sudah tahu niat kalian semua. Jika saya bergabung dengan salah satu guild kalian, itu akan merugikan kehormatan guild lainnya. Bagaimana kalau begini? Kita main kartu, siapa yang menang dan menjadi juara, saya akan bergabung dengan guildnya. Tapi jika saya yang menang, kalian semua harus setuju saya bergabung dengan semua guild kalian. Dan mendapatkan perlakuan setara dengan kalian semua. Anak muda sekarang memang sangat berani, saya setuju untuk bergabung. Countess dari aliansi pedagang menjadi yang pertama setuju. Tapi harus disepakati bahwa tidak boleh ada kecurangan, saya juga setuju. Dan dilarang menggunakan kemampuan khusus. Bagaimanapun, guild kami adalah yang terbaik, saya suka tantangan ini.